Yos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update ya untuk Bitcoin dan juga Bitcoin Dominance, kemudian others juga udah saya update. So nanti malam sekitar jam 9 malaman akan saya live streaming lagi ya. Karena ya live streaming terakhir ini udah tembus 130 like lebih, apa sekarang 140 like kalau nggak salah teman-teman ya. Dan thank you banget yang udah berpartisipasi untuk like live streamingnya. Nanti malam kita lanjut lagi, tentunya ada sesi Q&A juga ya. Dan market per pagi ini rebound ya, bounce back lagi teman-teman setelah kemarin itu dump ya. Dumpnya itu karena masalah DeepSeek ya. Jadi istilahnya ini dimunculkan tandingan dari China ya untuk AI. Sebelumnya udah ada nih ya kayak ChatGPT dan lain sebagainya dari Amerika. Nah, di sini dia munculin dengan updatean terbaru yang canggihnya itu secanggih AI buatan Amerika yang berbayar. Kan ada yang gratis, ada yang berbayar dan lain sebagainya. Nah, ini yang istilahnya ini ada yang gratis sebanding nih ya sama yang berbayar. Nah, itu yang menjadi problem dan sektor AI ya, kemudian sahamnya Nvidia juga rontok, teman-teman. Dan Bitcoin juga kena dampaknya, tapi masih cenderung cukup kuat loh Bitcoin hitungannya gitu ya. Udah bounce back lagi dan dia masih bermain di sekitar 100 ribuan dolar. Itu masih kuat banget gitu ya. Dan kita lihat juga di sini market cap naik ya. Kemudian Fear and Greed juga masih di level 53 kan, kemarin 55, sekarang 53 masih netral ya. Walaupun ya sekarang ya ada beberapa altcoin yang reboundnya lumayan ya. Salah satunya XRP ya, sekitar 8% dia. Udah di 3,12 3,15 dolar tadi teman-teman. Dan nanti kita akan bahas untuk XRP. Ethereum dari 2.900-an sekarang udah 3.200-an lagi ya teman-teman, lumayan lah reboundnya. Tinggal kita menunggu besok ya FOMC apa yang akan diomongin sama si kakek Powell teman-teman. And then ya kita lihat lagi untuk liquidation heat map per 3 hariannya seperti biasa. Nah, ini yang melakukan sell short ini udah kejemput nih ya di 102.800 dan di 103 300-an ini udah kejemput nih, udah kehit. Nah, di atasnya masih tebal nih di 106.000 dolar. Ya, jadi hati-hati yang melakukan long ya, kita bisa lihat di sini masih tipis ya untuk liquidation heat map-nya. Kemudian per satu mingguannya juga kita lihat nih bagian bawahnya nih. Yang long dengan liquidation tebal, antri tumpuk di bawah ini nggak tebal. Ya, atas nih tebal nih, 107.400-an dan di 108 ribuan dolar. Sama seperti kemarin saya sampaikan, hati-hati untuk dia masih bisa nge-spike menjelang FOMC karena orderan yang numpuk di bagian atas. Dan ya ternyata market rebound. Bitcoinnya ini banyak, beberapa tadi kalau kita lihat per 3 hariannya ini yang tebal-tebal udah mulai kesikat habis teman-teman ya. Tinggal bagian atas ini 106, 107, 108 gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say besok subuh ya dari Jerome Powell malah dovish, market wah rebound ya udah ini habis kebantai teman-teman yang melakukan sell short gitu ya. Kita lihat untuk secara daily, syukur ya semalam kita bahas minimal kita melihat dia close di atas MA21 dan secara daily dia close di atas nih, tadi closing di 102.000 dolar nih. Bagus banget ya, dibikin tail candle ke bawah, cuman sekedar retest dan masih berada di atas EMA21. Kemudian next candle kita lihat ini sempat adanya tail ke bawah, tes pas nih di EMA21, kemudian dia start rebound ya. Jadi so far bagus banget ya closing daily-nya sembari kita menunggu besok teman-teman. Jadi overallnya masih sideways ya, masih sideways, belum kemana-mana. Range bawah di 98 ribuan dan range atas di 106 ribuan, masih belum kemana-mana ya, masih bermain di range sini-sini aja gitu sampai nanti kita melihat apakah good news ya datang dari The Fed ya. Jadi sekaligus konfirmasi ini menjadi the last dip ya before market itu start rebound kembali, atau bahkan Bitcoin bikin new ATH di sekitar mungkin ya 110.000, 120.000 gitu ya, atau malah dari The Fed-nya itu lebih hawkish ya, maka dari sini cuman rebound sesaat aja sebelum dia lanjut drop ke 91, 92.000, 90.000 lagi gitu ya. Jadi antisipasi ya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu apa yang dia akan omongkan, tapi ya minimal kita mendapatkan salah satu konfirmasi yang cukup baik. Secara daily time frame dia closing bagus, secara teknikal juga masih oke ya, tinggal mulutnya Jerome Powell mau ngomong apa ya. Jadi secara daily nggak ada masalah. And then secara hourly ya, time frame 4 jam ya, kita lihat di sini kemarin saya tandain adanya SNR sebelumnya ya di sekitar 102.000, ini udah mampu di break.
Walaupun semalam waktu saya bahas kan di sini ya, bull candle yang di sini adanya rejection, kemudian mampu akhirnya lanjut naik dan break teman-teman. Nah posisi sekarang dia lagi tes di EMA21 teman-teman, secara time frame 4 jam, dan di atasnya ada supply secara time frame 4 jamannya sekitar 104.300 sampai 105.200-an dolar gitu ya. Jadi at least karena area yang udah mampu di break ya, seperti biasa teman-teman, ketika dia mampu di break ya at least dia adanya retracement dulu sebelum dia going up lagi nih, untuk bisa aja cuma lewatin bikin tail candle sebelum dia lanjut drop lagi ya, ngejemput order likuidasi yang gendut yang banyak shell short di bagian atas disikat lagi sebelum akhirnya dia nanti mungkin koreksi lagi dan lain sebagainya ya. Ini masih bisa terjadi untuk di Bitcoin. Jadi key level saat ini ya di sekitar 101 sampai 102.000 ya untuk secara hourly-nya yang nanyain gitu ya. So far palingan itu karena kita bermain di range tipis ya, belum bagaimana. Cuman yang masalah untuk altcoin kan sebenarnya ini ya, Bitcoin dominance secara daily kita bisa lihat closing juga bagus ya, close di bawah 59,07% nih. Dia bikin tail candle aja ke atas nih, kita bisa lihat nih. Berarti bisa dibilang juga sekedar false break terhadap trendline resistance ini, ataupun kita bisa bilang terhadap channel ini, rising channel ini ya. Jadi let's say dari area sini dia masih melanjutkan penurunan ya, kita bisa expect dia drop ya sampai ngetes di 58,4%, dimana area itu menjadi SNR sebelumnya ya. Kemudian juga di sini ada EMA21 nih secara daily time frame ya. Jadi hopefully ya dia sudah bertahap nih naiknya, udah bertahap closing bikin tail candle ke atas ya. Ya semoga ya nggak lama lagi dia benar kita mendapatkan rejection dan ya akan visit ke 58,4% teman-teman secara daily time frame. Nah maka itu good lah untuk altcoin. So ya yang perlu kita lihat balik lagi, Bitcoinnya sideways aja di situ-situ aja teman-teman. Ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh, kita sedikit bahas lah. Ini pergerakan Bitcoin yang sideways ya pada 21 November sampai 25 November nih. Ya, kuning ini. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya 21 sampai 25 secara daily kita lihat di sini. Tuh, 21 sampai 25. Nah, di sini. Kita bisa lihat cenderung dia turun, ini drop. Nah ini drop, kemudian Bitcoinnya ini sideways kita lihat jelas, maka altcoinnya kan kita lihat ya di November itu terbang-terbangan. Nah ini yang perlu kita lihat, Bitcoinnya sideways aja di range tertentu, Bitcoin dominance kita lihat dalam beberapa hari dia terus turun, maka altcoinnya di situ akan terbang-terbangan. So ya ketika ini terjadi kembali nanti ya let's say di sini beberapa hari ya hopefully lah ya teman-teman, di setelah FOMC atau bahkan di Februari, maka kita akan melihat kenaikan yang lumayan pada altcoinnya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat untuk XRP ya. XRP ini juga salah satu altcoin andalan saya. Once dia break dari trendline resistance keramatnya dia nih ya, semenjak 2017 ya, kita bisa lihat nih reject crash dan akhirnya di break di November 2024. Break dari sana pun ya kita bisa lihat ya di sini sideways dulu, break lagi, kemudian di sini creating base atau sedikit retracement sebelum lanjut naik lagi, dan di sini mulai agak lama ya, agak slow. Kemudian once dia break juga retest pada 13 Januari, dia masih lanjut naik, bikin new ATH di 16 Januarinya. Kemudian semalam dia turun ya sampai di 2,66 dolar, dimana kalau kita lihat ini pas banget dia tes pada opening area di bull candle yang tercipta di 15 Januari nih. Kita bisa lihat tuh dia testing di level area tersebut dan mendapatkan reaksi signifikan, and then dia closing ke atas dengan buntut panjang seperti ini secara daily loh untuk XRP. Jadi ini bagus banget. Dan kalau boleh saya tambahkan juga ya, di sini terbentuk sebuah trendline resistance ya nih yang belum mampu di break sama XRP. Kemudian kalau kita hubungkan juga dari tail to tail, kemudian kita extend seperti ini ya, dia terbentuk di dalam sebuah range channel. Masih oke sebenarnya walaupun ya ekstrim ya channelnya. Dan ya kita bisa lihat nih, setiap ataupun ya terakhir kali XRP retrace kayak gini, ini diiringi dengan rebound yang signifikan. Dan hopefully ya kejadian ini bisa terulang setelah FOMC ya. Harapannya dovish dukung ke market setelah kemarin itu merah ya, kemudian bisa start rebound lagi. Dan kalau misalkan kita sebentar ya, ini hubungkan seperti ini aja ke ya seperti ini gitu ya.
kemudian kita tambah seperti ini, kita copy aja ya, semenjak dia bikin tail candle ke bawah, kita bilang hitungannya retest, kemudian dia run up 1, 2, 3 bull candle, maka kalau itu yang terjadi ya at least $4 nih tuh. Kalau saya tandain nih ya, kita ambil aja bulir-bulirnya dari bull candle sebelumnya, simpelnya seperti itu kita markingin, dan ya kita dapat di 4 sampai $4,1. Ya kalau Fibo kan kemarin kita lihat $4,5, $5 dan lain sebagainya. Cuman kalau kita mengambil bulir-bulir sebelumnya aja, ya ini 1, 2, 3 bull candle setelah tail candle panjang ini, ya maka kita kurang lebih ya, $4 itu di depan mata untuk XRP, teman-teman. Ya hopefully ya, yang penting kita lihat dulu dia break dulu dari trend resistennya, break impulsif dari sana, ya ini pertanda $4 udah di depan mata ya. Move higher ya udah sekitar $5, teman-teman. Ya itu menjadi concern sebenarnya untuk XRP. Ini adalah obstacle yang benar-benar strong, yang wajib sekali ya kita break, yang nanyain XRP secara daily time frame. Ya so far so good, nggak ada masalah. Kemudian dailynya kita lihat juga ya, hourly-nya 4 jamnya kita lihat tadi sempat dia bikin tail candle ke atas. Ya kemudian sekarang adanya rejection, teman-teman, karena ya wajar di sini dia menghadapi confluence of resistance. Pertama adanya trend resistance ini, lalu kedua di sini ada area supply yang strong. Terakhir kali di sini sebelum harga XRP itu ke bawah arus lah ya, drop signifikan. Nah jadi ketika dia tes di sini sangat wajar nih adanya rejection lah saat ini gitu ya. Dan apa yang harus kita lihat untuk XRP mendapatkan konfirmasi? Ya, tentunya dari area sini wajib sekali ya mampu di break dulu sama XRP. Setelah di break, maybe di sekitar $3,2 something adanya rejection atau retracement ke area 3,1 kembali. Ini bisa menjadi good opportunity sebenarnya untuk XRP, teman-teman. Jadi area ini wajib sekali di break sama XRP. Ketika di break, oke, berarti momentum atau seller yang ngontrol buang barang cukup besar dari area situ udah istilahnya udah nggak terlalu kuat, udah nggak terlalu powerful, ya malah didominasi sama buying power yang lebih kuat. Maka ya ini soon or later kita melihat untuk XRP bisa start melanjutkan penguatannya kembali gitu ya, dengan catatan semoga nanti FOMC di besok ya itu memberikan kabar yang bagus ke market, harapannya seperti itu. Kalau kita lihat secara hourly time frame 1 jamnya gimana ya, 1 jamnya sebenarnya dia udah mulai sedikit adanya rejection. Ya, cuman kita lihat juga nih untuk XRP. Ini sebelumnya ada rejection nih. Strat ya, karena sebentar. Nah, sebelumnya karena kita bisa lihat di sini ada area supply juga. Ya, reject, retrace, kemudian lanjut naik lagi. Di sini juga reject, retrace, naik lagi gitu. Jadi bisa aja nanti pengulangan dia reject dari sini, retrace sebelum lanjut naik lagi. Sebentar nih coba saya geser dan kita hubungkan ya pakai, sebentar guys. Di mana ya padnya ya ini ya. Jadi bisa aja dari sini dia retrace aja sebelum dia akhirnya benar-benar mampu break. Ya break, dan kita nanti lihat retest kembali sebelum lanjut naik, teman-teman. Sama seperti sebelumnya nih. Kita bisa lihat nih break ya, retest. Nih break, retest lagi. Bisa aja nih break, kemudian retest lagi sebelum going up, teman-teman. Ya, karena ya kita bisa lihat sekarang momentumnya itu masih cenderung strong untuk si XRP. Dan ya kalau kita lihat di coin market cap juga ini masuk di trending coin loh, teman-teman, XRP nih. Ya masuk top 4-nya. Ini ada vlog, saya nggak tahu ya ini meme coin juga tentunya pastinya ya. Tuh naiknya gila-gilaan, masih baru juga kalau kita lihat last 7 day-nya. Kemudian ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Dogecoin, ACH, Sui, PP, baru Cardano dan BNB, teman-teman. Ya, jadi nasib peluang besar lah untuk XRP. Hopefully sesuai apa yang kita lihat, harapkan juga semoga nanti besok ya The Fed bisa dovish ke market. Amin ya, teman-teman. Cuman ya selalu ada resiko di market. Saya bukan ngajak kalian FOMO ya. Cuman saya sedikit reminder kembali, apapun ya yang kita omongkan tadi selalu ada 2 skenario. Ya, teman-teman, kalau misalkan menghadapi skenario yang buruk ya kalian harus siapin spare cash, bukan berarti sekarang all in. Ya, untuk jaga-jaga kalau market ini bergerak tidak sesuai yang kita harapkan, malah dia bergerak seperti ini, breakdown kembali. Ya, kita ada spare cash bisa average AVG down lagi, teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sini udah run up lagi, ya udah, kemarin udah cicil-cicil beli di bawah ini waktu koreksi ya, tinggal
di maintain aja posisinya dan cicil berkala. Itu aja teman-teman dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum execution atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video dan live streaming nanti malam. Sampai jumpa guys, bye bye.